Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin sampai di mana? Wabaktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabaktu lan dalam sause bismillah, hamdalah, sholawat, salam. Biasanya wabaktu dalam sause kang sinebut yo ngarep-ngarep iku mau. Fal mantiku mongko utawi ilmu mantek lil janani kaduwe pira-pira ati iku nisbatuhu utawi nisbate mantek iku kan nahwi kaya dene ilmu nahwu lil lisani kaduwe pira-pira lisan. Jadi mantek itu laksana perasa. Kalau nahwu laksana ucapan. Jadi nisbatnya itu ke hati, tapi kalau nahwu nisbatnya ke lisan. Fayaksimu mongko ngrekso, fayaksim mongko ngrekso sapa wong al afkara ing pira-pira pikiran, al afkara ing pira-pira pikiran an ghayyil khoto saking kesasar wa an dakikil fahmi lan saking lembute kang den faham atau lembute perkara kang den faham. Yaksifu buka apa mantek al-ghita ing tutup fahaka mongko ngalapa sapa sira min usulihi saking pira-pira dasare mantek qawaidan ing pira-pira qaidah tajma'u kang ngumpulaken ing qawaid min fununihi saking pira-pira fane mantek. Fan itu bagian-bagian dari materi. Fawaidan ing pira-pira faidah. Samaituhu ngarani ingsun ing kitab bisulamil munawwaraki kelawan aran sulam al munawwarah. Yurko kang den unggahaken apa sulam munawwarah bihi kelawan sulam munawwarah apa sama ilmil mantiki ilmu mantek kang den serupaaken langit. Jadi ilmu mantek ini betul-betul satu fan ilmu yang penuh manfaat lah, sampai seakan-akan derajatnya naik seperti langit. Wallahalan ing Allah arju ngarepaken sapa ingsun ayakuna yen ta ana apa sulam munawwarah iku khalisan bersih liwajhil karimi krana dzate Allah kang mulya. Laisa kang ora ana pusul munawwarah
Laisa ora ana apa sulamun waraq iku kolison kurang berkah. Wa yakuna lan yen ana apa sulamun waraq iku nafian. Perkara kang manfaati. Lil mubtadi kadhe wong kang ngawiti belajar. Bihi kelawan sulam munawarok ilal mutawwalati maring pira-pira kitab kang den dawaaken keterangane. Ilal mutawwalati maring kitab kang den dawaaken keterangane yahtadi oleh pituduh oleh petunjuk sapa mubtadi. Ya tadi oleh petunjuk sapa mubtadi. Oke, kita lanjutkan dengan keterangan kemarin. Jadi kita belum masuk pembahasan, masih pemanasan lah. Supaya gak usah ditulis. Engko wae nulis ora gelem nulis. Lakone ngono. Oke. Jadi yang perlu kita ingat-ingat itu jangan ingat sakit. Yang perlu kita ingat-ingat itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi loro ati itu tinggalkan, datangkan kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga mengingat bahagia itu lebih membuat kita lebih bahagia daripada mengingat sesuatu yang menyakitkan. Karena mengingat sesuatu yang menyakitkan itu semakin membuat kita sakit, gak semakin membuat kita bahagia. Sama hari ini kita dihadapkan dengan dua hal. Satu ono batuk mau apa nih? Kaget tau? Gak ngono. Sak hebat-hebate wong sujud itu paling bendole cilik loro ngene. Ku gede sak ben. Ini. Bekam. Lho ana sing terapi nang ngene pondok bekam barang. Wah, men aku tak bekam nang arek wedok-wedok ae. Lah. Ayo enggak lah. Nah, kalau kamu jelas enggak mau saya. Bahaya kamu. Arek-arek senengane enggak jak guyon padahal saya pengen serius. Ya maaf maaf saudara yang ada di luar sana, kamu enggak usah bingung-bingung karena bagaimanapun juga saya punya tanggung jawab untuk membuat mereka bahagia. Jadi ya wis belajar kita itu wis pokoknya bismillahirrahmanirrahim, insyaallah manfaat kabeh lah. Yes, dicampur guyon-guyon titik ben mereka yang ada di pondok gak stres, kamu yang sekolah juga gak stres, yang di pondok juga malah gak stres lagi kan. Wis pokoke rungokno aku ngomong apa. Oke. Jadi kamu harus bisa memahami antaranya datangnya Covid dengan datangnya Islam itu harus lebih menyenangkan adanya Islam. Adanya keimanan dalam hati kita harus lebih bisa menjawab Covid itu tidak ada masalah. Ya kan? Kalau kamu tak tanya Covid kenapa sih kamu takut? Iya Pak, Covid itu bisa membuat kita mati. Buktinya banyak orang mati kena Covid. Loh emangnya setiap hari kita nggak dikelilingi dengan mati? Makanya kalau kamu tahu, kalau kamu pernah dengar namanya Syekh Hatim Al-Asom, pernah kan? Meskipun nggak tahu ceritanya kan? Tahu. Gimana? Ya, oh yang kentut. Oh iya benar kentut. Ya Mardia Raro, ya Allah kasihan. Biar. Jawab gimana? Gimana? Oh lo kayak. Jualan apa? Jualan kentut. Loh. Jangan sembrono loh, ini tak rekam loh. Masa jualan kentut? Ada seorang kiai besar dagang yang beli cewek. Cewek ada nama tut gini kan. Ya, semerap. Karena untuk menyenangkan pembeli dan supaya si wanita ini tidak malu, maka kemudian dia berlagak tidak mendengar. Padahal itu sakjane ngono. Jadi ngomongin, saya nggak mendengar itu dengan cara menutupi hidung. Enggak gitu. Oke. Al-Hatim Al-Asom itu setiap hari itu digoda setan.
Goda saya. Digoda. Kalau di sini kan aku enggak setiap hari aku kamu goda. Orang itu dong. Ya jadi guru kan harus pede. Saya harus pede kalau aku kamu cintai semua itu harus pede. Kalau kamu cintai loh, bukan aku mencintai kamu loh. Jadi kamu mencintai saya itu saya pede banget. Kenapa? Buktinya kamu kalau saya nggak datang juga nunggu kan? Dan itu suatu kewajiban kan? Oh ngono ya. Wah, alamat kowe angel Mas Hari mantek kowe. Kenapa? Karena kamu sudah nggak cinta sama orang yang ngajar kok. Bagaimana kamu bisa ketemu sesuatunya ketika kamu dengan yang bawa aja nggak suka? Oh ya harus gitulah ya. Yang ada di sana juga begitu. Saya harap kalian juga menanti saya. Kapan Pak Usman datang dengan ya gitulah dengan Semoga kamu juga ikut terhibur di sana lah, ikut bersenang seperti kita yang ada di sini. Oke. Hatim Al-Asam setiap hari ditanya. Hatim Al-Asam, makananmu setiap hari apa? Kemudian pakaianmu setiap hari apa? Kemudian yang satu, rumahmu apa? Jawabannya Hatim Al-Asam itu begini. Setan, tak kasih tahu kamu. Saya yang lupa itu yang makanan saya setiap hari itu saya lupa itu jawabannya apa. Yang saya tahu pakaianku setiap hari adalah kafan. Rumahku adalah kuburan. Lupa saya kalau. Maaf ya, nanti coba dicari di kitab Nasuhul Ibad. Kembang wow. Emang jaranan apa piye? Wah, susah. Dari situ kemudian setan itu lari terbirit-birit kaget. Lah, apa yang bisa kita ambil dari sekelumit cerita yang ya kayak gak temen iku mau lah ceritanya. Bahwasanya kita itu harus sadar bahwasanya sampean jangan kemudian mengatakan COVID mematikan. Lu kamu nggak usah nunggu COVID bisa mati kok. Iya kan? Iya Pak. Emang hanya COVID aja yang mampu membunuh kita? Betul. Enggak kan? Ular bisa. Ya? Loh lah ya makanya itu artinya begini. Hadapi COVID ini dengan riang. Kalau bisa disapa, "Hai COVID, kamu sudah di mana?" gitu. Maaf ya, kamu nggak pernah tak tunggu loh. Jadi jangan pernah datang loh. Kita harus kita harus bisa bersahabat. Kalau bersahabat kan dia nggak marah. Kalau dia nggak marah, dia nggak akan menyakiti kita kan. Kamu tak ajak ngomong logika loh. Kita ngomong mantek loh. Kita ngomong mantek loh ini. Aku masih ngomong ini dalam rangka ilmu mantek, bukan dalam rangka guyonan loh. Jangan dianggap saya itu hanya banyol. Emang aku stand up comedy tuh? Enggak kan? Jadi kalau kamu bisa berbicara dengan COVID, kamu tinggal bilang aja, "Hey COVID, maaf loh, aku nggak nunggu kamu loh. Jadi kalau kamu nggak tak tunggu, ya mohon jangan datang. Kalaupun toh kamu datang ya jangan nyakiti aku kan temanmu." Logikanya adalah ketika kita bisa berbicara dengan COVID, Pak, COVID kan nggak bisa dilihat. Iya, tapi bukankah kita juga pernah di dalam roh kandungan? Kita nggak pernah bisa bicara dengan orang tua kita kan? Tapi kenapa kemudian secara psikologis itu batinnya orang tua yang mengandung bisa nyampe ke anak yang ada di dalam? Artinya beginilah, sok-sok kita gayanya kok muka safah dulu. Supaya apa? Supaya imunmu tak naik. Kenapa? Karena yakin Islam sudah mengajarkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau memang kita sudah ditakdir setiap yang hidup pasti mati, kenapa kemudian kita takut dengan mati? Mati itu satu. Ya kan? Caranya bermacam-macam. Maka jangan kemudian kita terfokus COVID. COVID itu anggaplah kayak teman. Halo bro. Kalau seperti itu imunmu akan naik. Meskipun anggone di dalam pondokmu ono kabar koncone umpama tiba-tiba ada yang positif gitu. Kalau kamu nggak bisa membahagiakan dirimu dengan cara komunikasi yang agak santai, ya bisa jadi gitu dong ini. Aduh, ada COVID. Biar iku koncone di positif sampai di sak kamar. Maka kemudian otakmu akan berpikir seperti itu terus.
Maka kalau sudah berpikir seperti itu kamu akan hilang keislamanmu, kamu akan hilang pemikiran Islammu bahwasanya Islam mengajarkan setiap yang hidup pasti mati. Kenapa kemudian kita risau? Maka santai aja hadapi Covid dengan bahagia. Kalau perlu sekali-kali diajak menari. Piye carane wallahu alam. Jadi nikmat iman dan Islam itu kalau kamu bisa memahami betul, itu adalah anugerah terindah sepanjang hidup kita. Bukan kemudian kamu dapat pakaian baru, bukan kamu kemudian dapat buku baru, dapat mobil baru, rumah baru. Kenapa? Karena itu semua ketika kita mati, ada nggak yang kemudian ikut mendampingi kita? Enggak. Ya kan? Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka yang bisa menyelamatkan kita sesungguhnya adalah keislaman kita, bukan kemudian harta benda yang mewah itu, enggak. Oke. Itu satu. Saya nggak akan menerangkan apa yang ada dalam Nadhum itu karena bagi saya agak sedikit ya agak ruwet, cuma daripada ruwet saya akan bercerita yang lain aja lah. Mungkin kalian akan tanya, Pak, jenengan mulang Sulam Munawarok, apakah Anda memiliki kompetensi di bidang itu? Ya, kamu yakin nggak saya mampu mengajarkan Sulam Munawarok? Yakin. Jangan jadi depan saya kamu yakin. Buktine yakinnya biye. Oke. Kemarin saya di kelas 11 itu sempat ada yang ya bukan meragukan, cuma tanya. Kan sekarang zamannya sanad ya. Pak, ilmu kita harus bersanad sampai ke Rasulullah. Maka saya akan menyampaikan ke kalian bahwasanya saya punya sanad 3 untuk Sulam Al-Munawarok. Enggak perlu. Karena saya cuma hafal, saya dari guru saya udah cukup itu doang. Atasnya enggak paham, enggak hafal saya. Saya melajari Sulam Al-Munawarok itu di pondok. Dulu guru saya yang ngajarkan Sulam Al-Munawarok itu namanya, kok saya sama guru saya kok lupa ya? Ya, baru ingat. Tapi jangan ditertawakan karena namanya agak sedikit asing di telinga kita. Namanya Kiai Amri. Namanya Kiai Amri. Beliau di samping pengajar di madrasah, dia punya dulu dia mondoknya kalau tidak salah di Lirboyo juga. Beliau guru yang tawadhu, sabar amit, wis darane amit ya. Tidak begitu banyak bicara, orangnya agak pendiam. Beda dengan guru saya yang balagho. Kalau guru saya yang balagho agak sedikit bahasanya agak keras suaranya. Tapi kalau yang Kiai Amri itu hampir sulit kita dengar kadangkala. Tapi ternyata kan kita itu hari ini diulang wong glar-glar ngomongnya jos-jos kayak suaraku ngene. Amarung kok angin gebes, wus hilang. Mending sing Bismillahirrahmanirrahim. Lu sampai ini saiki seiling lho. Ini kan maka kemudian pertanyaannya metodologi tempat di mana? Jarene mulangku kudu ana metodologi bangsa. Buktine kadang saya pakai metodologi yang bagus pun kadang-kala arek-arek eling nang jero kelas. Keluar kelas wassalamualaikum. Lah yang biyen kiai-kiai dulu itu kalau ngajar kadang sambil ngantuk. Saya punya satu kiai kalau ngajar Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul. Tapi karena kita benar-benar nenggone pondok kan berarti al-adab fauqal ilm kan. Tata krama nang guru itu betul-betul kita jaga. Lah kok jenengan tambah mulangi lari mboten Bapak. Enggak mulangi kamu gitu. Saya mulangi kamu bahagia. Tata krama mbek sing liyan-liyane. Karena saya ngawak dapuran kok ngene kate dihormati kenemenen kan ya saya kasihan anak-anak nang kecewa. Tewas saya Pak Usman tak sungkem-sungkem. Kono barokah blos. Kan gak enak saya. Wis mending awakmu rada sedikit glodok karo aku tapi barokah nembus ngene lho.
Enggak waya kok di Barokah Pak Usman, Pak Usman. Loh, saya punya tetangga saya itu namanya Barokah. Yes. Ya. Kiai Amri itu bersilsilah dari Pondok Lirboyo. Wes dari situ saya yakin silsilahnya Pondok Lirboyo itu sampai tembus ke Rasulullah. Jadi saya nggak diajarkan orang di pinggir jalan lah. Paling nggak saya juga pernah sekolah. Yang kedua, yang kedua apakah pernah saya ceritakan ke kalian? Saya lupa saya. Kamu lupa juga? Masya Allah. Ini yang salah saya apa salahmu? Oke, sampai lo enggak ya? Pawel ngajak aku, apa meneh gak apa ngombe ini. Masya Allah hari ini minum saya. Padahal di tradisi yang di rumah nih yang kelas offline ya, kelas offline. Kelas offline itu saya mesti dijamin susu 2. Nggih, Pak. Susu di koperasi telas, Pak. Hah? Telas. Ya Allah, mbok ya besok. Yang ada di sana paling enggak siapkan minuman yang teristimewa di depanmu supaya ngajinya agak semangat. Meskipun harusnya itu jatah saya, meskipun harus kamu minum sendiri. Anggap aja kamu waktu minum seakan-akan saya yang minum aja seperti itu. Allah, alhamdulillah. Kamu harus gembira. Silsilah sanad saya untuk yang kedua, yang 2 dan yang 3 ini sangat istimewa sekali. Atau meskipun ini sudah pernah saya ceritakan, akan saya tetap saya ulang. Kenapa? Karena bagian dari tahadus bin nikmah. Saya betul-betul merasa tersanjung harus ketemu dengan orang-orang istimewa seperti itu. Meskipun aku nggak bisa menampilkan beliaunya di slide saya, nanti saya takut nanti kalau konangan itu nanti di bredel itu nanti. Karena beliaunya memang nggak mau dimasukkan di medsos. Yang kedua, sanad saya adalah dari santrinya Mbah Maimun Zubair. Yang pertemanannya saya gak pernah nyangka, ketemuannya juga gak pernah nyangka, kemudian saya harus mbaturi beliau, ngerti mbaturi? Menemani beliau 3 hari 3 malam, meskipun secara fisik beliaunya gak sempurna banget. Lah ini kadangkala kita itu seringkali melihat dari segi fisik. Kalau kita ngomong secara fisik, saya kira kamu akan temen awang iku rek. Kenapa? Karena secara fisik beliaunya nggak sempurna. Saya nggak usah mengungkap ketidaksempurnaannya apa. Secara wajah pun ya insya Allah lah ganteng aku. Saya yakin itu ganteng saya. Cuma kehebatannya jauh di atas saya, itu masalahnya yang saya iri. Harusnya kan saya ganteng, harusnya kan juga harus lebih hebat kan. Harusnya kan. Ternyata enggak, gantengnya menang tapi gobloknya menang aku. Itu. Beliaunya adalah salah satu murid istimewanya pondoke Mbah Maimun Zubair. Lah, satu ketika di hari raya Idul Fitri tahun berapa itu, beliaunya itu ada rencana main ke Jombang yang tujuannya adalah mencari makome atau pesareannya santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang kok sareane mau silaturahmi ke santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang masih hidup. Lah ketika itu sebenarnya bukan saya yang dihubungi adalah pondok, termasuk ya guru kita Gus Ulum, itu teman beliau. Karena Gus Ulum waktu itu ada di Madura dan Gus Ulum itu sangat raket dengan saya. Kalian mungkin sudah pernah diajar Gus Ulum apa belum? Belum. Beliaunya itu sangat raket dengan saya, maka saya dapat berkah. Saya dibel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, jenengan nganggur. Wah ngapunten Gus. Kula lagi berdua-duaan sama istri saya. Wah ngapunten Ustaz, tapi ini sangat penting. Napa Gus? Ada tamu dari Aljazair, wes kaya kan? Ada tamu dari Aljazair itu mau mampir ke pondok. Lah terus jenengan ngapunten, kula lagi mudik di Madura. Lah nggih monggo to Gus.
Ya maksudnya jenengan yang dampingi. Saya mikir, dampingi siapa saya? Pokoknya gini aja Ustaz, nanti biar ke pondok nanti jenengan yang ngatur lah di pondok seperti apa nanti. Oke, enggak apa-apa lah. Akhirnya saya ngerendik istri saya. Ya, enggak usah, namanya besok aja lah. Enggak bisa Bi, harus sekarang. Lah, aja mikir sing enggak sih toh. Waktu itu ceritanya itu apa? Riyo Kupat. Riyo Kupat saudara. Dan waktu itu adalah kita mau masak kupat bareng-bareng. Saya tuh kalau masak apapun mesti berdua sama istri saya. Masak berdua, saya sing marut klopo, umi sing meresi. Kemudian malah kadang-kala saya yang dipelukodo sama istri saya harus masak sampai selesai itu. Kenapa? Karena tahu saya itu serba bisa. Nyah, apa Bi? Panggilan dari mana? Panggilan tak terjawabnya. Kenapa Bi? Aku kudu nang pondok. Bi, pitike wis kadung dincel-encel Bi. Mosok kowe tega ninggal nang pondok. Tapi harus kali ini saya harus teganya. Sik, cerita dulu. Wes cerita karang sebuah cerita. Yang berdasarkan fakta. Enggak boleh nih Mbak nipu istri enggak boleh karena dia adalah wanita yang istimewa buat saya. Yang sudah rela mengandung 4 buah hati saya. Jadi enggak boleh saya sia-siakan. Papat, Bos, papat. Anakku papat. Itu sakjane luwih ganas lagi. Gimana Bi ceritanya? Ceritanya itu gini loh, Mi. Ini nanti ada tamu dari Aljazair, jarinya gaya sok ngomong Arab. Bi. Wong kowe ngomong bahasa Indonesia gradul-gradul kata ngomong bahasa Arab. Saya kan biasa biyen samanya. Yo makane iku nya supaya saya lancar ngomong bahasa Arab kan saya harus ketemu dengan orang Arab. Kowe iki tenanan to? Iya. Ayo nang pondok ora ono wong blas. Lah Gus Ulum mudik. Ya siki kok nek nanti gak mateng aja muring-muring yo. Ya wis gak apa-apa. Akhirnya saya tinggalkan istri saya yang tercinta masak sendiri. Ya Allah kasihan banget sebenarnya. Saya itu tidak tega kalau tangan istri saya sampai lecet itu tidak tega. Mangane arek-arek sing nolak aku ben gewetun kabeh. Ketun kabeh. Kenapa? Karena saya adalah lelaki yang romantis, rokok mangan tidur gratis. Betul saya itu super romantis. Kalau nggak percaya saya dengan anak saya Afa itu setiap hari guyon. Kemarin tadi malam ngebel, beres untuk anakku yang tercinta, yang tercantik di dunia itu siapapun yang diminta pasti tak kasih. Yang tadi malam ada yang dampingi ngebel saya, itu yang saya ucapkan itu. Sampai bingung, ngakhiri telepon nama bini tahu bingung. Akhirnya yes Bi, aku lepas dirimu dengan kerelaan. Tapi jangan lupa. Loh ya temen deh. Iki asli. Tapi jangan lupa Bi, kamu di rumah berarti punya 5 orang ya. Ada 5 orang yang kau tinggalkan. Sertakan semuanya dalam doa di perjalanan. Wes. Loh, ya memang gitu. Hah? Lupa, yo lama karena kita memang setia. Jadi hanya melepas untuk pergian kayak gitu aja butuh waktu. Loh, betul loh lah. Saya nggak tak ada-adakan. Memang seperti itu saya. Enggak, kenapa? Karena saya tahu tamunya masih perjalanan dari hotel. Dari hotel, karena tadi malam nginepnya di hotel. Wes, saya berangkat ke pondok, saya tunggu jam 8, jam 9 baru ada tamu datang. Tahu enggak orangnya? Gede dukur. Aku sakmene. Maaf Pak, andai kata gambarnya ada di sini akan saya tampilkan. Tapi karena gambarnya tidak ada di sini, ada di HP saya yang satunya. Nah, skandane kok. Wes akhirnya turun kaget. Ya Allah, wong Arab sak ngono dukure. Wes aja barang liyane lho. Mulai dukur iku wae ngowanteng. Ya Allah, sampai saya itu iri.
Tapi bagaimanapun juga saya syukuri ya sikla wajah-wajah Indonesia. Indonesia tanah airku. Jadi saya bangga dengan orang Indonesia. Akhirnya saya sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kemudian turunlah Ustadznya Sarang tadi, yang alhamdulillah saya memang udah kenal. Sebelum itu saya pernah ketemu 1 kali, dan 1 kali ketemu itu langsung guyon sama saya di pondok itu. Akhirnya aku katut dihormati arek santri sakmono kene. Ya Allah, guru lu sopir. Wah, meskipun sopir tapi nek koncone wong alim ya katut. Ngono. Aku ngono. Kenapa? Ya karena kan sen dampingi kan ustad ketua mereka cara ngono divisi pendidikan Pondok Sarang, otomatis semua santri kan hormat. Oh, berhubung aku jalan sampingnya wis katut salam diwolak-walik ngene ya Allah aku batinku. Kira-kira aku nang ngene tambah beres esuk kene ngono apa ya. Tapi alhamdulillah saya bukan tipe yang menginginkan kayak gitu. Aku nek diambung arek sing ngene tambah gak tak kei apa-apa. Nek mek clup-clup kok tak kei rokok sitok-sitok. Harun. Loh, Ustaz Razi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kangen Ustaz. Ya udah lama kita nggak ketemu nggih, Ustaz. Karena beliau juga manggil saya sama-sama ustadznya lah, karena tahu lah bagaimanapun juga elek-elek ngene iku ya mulang nang pondok lah. Elek piye to, Pak? Ya pintere gak nyambung lah dengan beliau-beliau. Terus saya tahu betul. Kitabnya sak mini-mini, ya kitabnya sak mini-mini. Beliau saya tahu lemarinya itu, ya Allah, lemarinya itu kayak perpustakaan, kau wandel-kandel itu. Aku mikir, iki carane maca piye gitu. Wah, aku ngaji sak mini ora khatam-khatam. Taklimul muta'alim itu kan yo tipis. Yo ora khatam-khatam. Iki sing gak iso gurune apa sing maknane saking gremete akhirnya bolan-balan itu. Utawi sekabeh puji. Napa, Pak? Utawi sekabeh puji. Utawi. Aku sak lafaz sak jam cakut mari. Sing sene takok kono gak sampai krungu aduh akhirnya gak khatam-khatam. Akhirnya turun. Kemudian saya bawa masuk sowan ke pengasuh. Saya dipanggil, Pak Usman, dalam apa? Tolong tamunya dihormat betul. Kalau nanti bermalam ya mulai sekarang dibooking-kan hotel, tidak usah tidur di pondok karena kita tahu pondok lagi kotor sebab arek-arek santri kan pas liburan itu. Dan pembantu pondok juga khotimnya juga banyak yang pulang. Nggih siap apa langsung. Bisa terus enggak usah. Udah kita nginep di pondok aja apapun keadaannya enggak apa-apa. Karena syekhnya enggak mau tidur di hotel. Wah, bingung saya. Pengasuh suruh tidur di hotel. Si tamunya minta ingin menikmati suasana pondok. Akhirnya ya saya tanya. Ustaz hari ini nganggur Ustaz? Sebenarnya enggak Ustaz Rozi. Lo ada agenda? Iya, agenda saya hari ini tadi itu masak kupat. Masak ketupat sama istri saya. Tapi karena jenengan yang ngebel, wes kebahagiaan tak terkira. Istri saya jadi nomor 2. Tapi tidak apa-apa, Zat. Oh, mboten napa-napa. Wis pokoke demi jenengan, Mas. Nggih. Agendanya apa? Hari ini saya minta tolong saya nanti diantar ke ini agendanya kan begini. Syekhnya itu mau datangi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang masih sugeng, yang masih hidup. Oh, daerah mana itu? Daerah Jombang. Oh siap kalau daerah Jombang. Sampai sampai nanti malam saya siap lah. Oke, seneng saya. Pikir saya cuma dampingi aja. Tapi jenengan supire lho. Aduh, kok kula sing nyupiri? Kula mboten semerat daleme. Nah itu masalahnya jenengan tak ajak nih. Wah ya Allah, lah ternyata ngajak saya itu dipikir saya tahu dalamnya putra muridnya Mbah Hasyim. Lah supir jenengan, supir saya balik ke Sarang. Pelonga. Wah ini nggak cukup sehari ini. Terus akhirnya saya coba menenangkan diri. Nggih pun monggo. Yang pertama yang kita datangi Kiai Burhanuddin. Oh nggih siap. Daerah mana? Niku Ustaz. Daerah Bandung. Daerah Ndiwa. Desanya? Lah enggak tahu Ustaz.
Ustaz Rozi, jenengan tahu nggak Diwe itu apa? Nggih mboten, Ustaz. Diwe itu kecamatan. Kecamatan itu punya sekian desa. Wah, itu yang luput dari informasi. Lah terus pripun carane madosi? Wah, akhirnya saya kan nggak mau mengecewakan tamu kita yang istimewa itu kan. Akhirnya metu gayaku wis. Gaya yang kok sok muka safa. Sok muka safa. Gaya saya yang is model ngono-ngono iku lah. Akhirnya udah gini aja Ustaz sih. Karena jenengan sudah sampai di sini, saya juga nggak ingin mengecewakan jenengan. Kalau tanglet jenengan lah. Jenengan percaya sama saya napa mboten? Wah, saya sangat percaya dengan jenengan Ustaz. Terus kebaya kan. Jadi ternyata saya juga bisa membuat orang percaya dengan saya. Nggih pun, nek jenengan percaya kali kula monggo. Wes bismillah, insyaallah ketemu semua. Nggih. Akhirnya pertama saya ajak ke makamnya Mbah Hamid. Habis itu Mbah Wahab, terus lanjut kemana Ustaz? Ya kita harus sowan Mbah Hasim, kan kita mau cari muridnya. Sedangkan jenengan cuma bawa kecamatan nih. Gimana kita bisa ketemu kalau kita nggak tanya kiainya? Wes, saya ajak ke sareannya Mbah Hasim. Dah jenengan doa jenengan doa, minta ya Allah ya gini ya semoga lah. Hanya betul. Kita sampai di sana, kita pamit satpam untuk masuk karena waktu itu liburan sebenarnya dilarang. Kita nego ada tamu dari begini bla bla, hanya boleh masuk. Itu masih belum dapat gambaran di mana rumahnya. Akhirnya tanya satpam, satpamnya juga nggak tahu. Satpamnya nggak tahu. Wadah cutel ya. Tapi anu coba Ustaz, coba ya nggih. Dek Menawi loh. Di mana? Jenengan kan daerah Bandung. Bandung Kencur, kalau orang Jombang tahu itu Bandung Kencur. Bukan Bandung Jawa Barat, Bandung Kencur. Dari sana jenengan tanglet mawon. Sampai di Bandung Kencur, saya ingat saya punya satu teman namanya Ustadz Ghazi Rafiuddin yang punya pondok Safinda. Saya masih ingat terus saya bel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bos. Wah, iki kanca dhewe iki. Ya, aku butuh bantuan iki. Apa? Bener nggak di daerah Bandung Kencur itu ada nama Kiai Burhanuddin yang santrinya Mbah Hasim? Oh, bener itu. Pengen ro mai. Ero. Ayo mampir kene lho mbek ngopi-ngopi. Enggak, waktu saya ini terbatas karena saya membawa tamu. Kamu posisinya di mana? Posisiku nang sini di sini. Oh ya tinggal lurus, totok kiri, totok kanan, totok kiri, lurus, totok. Jangan guyon loh, aku ngejak tamu agung loh. Enggak, udahlah sampean ikuti aja. Oh ya dijak mampir nang pondok, aku njaluk barokah sik kapan-kapan aja. Hanya saya ikuti bener, totok kiri, totok kanan, totok kiri, lurus. Cuma salah mampir rumah. Hanya kita ketemu bla 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 bla, hanya kita ngomong selesai. Masuk tujuan kedua, sama tujuan kedua kita nggak tahu alamatnya, cuma tahu nama pondoknya. Nah, sekarang pondok kan bisa kita bayangkan, satu nama pondok itu bisa 2 tempat kan. Nekat, bismillah, paling iki berangkat, ternyata betul. Tambah yang satunya itu agak lucu, satunya di daerah Nganjuk. Mari jembatan dari Kediri itu loh, jembatan baru itu loh, perempatan, ya. Ini kan belok kanan, ada jembatan baru. Yang satunya ini daerah mana, Ustaz? Saya cuma tahu desanya. Bukan tahu desanya, tahu kecamatannya. Kecamatan mana? Prambon. Iya benar, kecamatan Prambon itu. Lah bilangnya setelah jembatan ada pertigaan, Coba bayangkan, jembatan itu ada berapa jumlahnya? Kan banyak kan? Wah, ini ngeluh lagi nih. Lagi-lagi bismillah Mbah Hasim. Tolong saya dituntun untuk ketemu santri panjenengan. Berangkat kita pun Ustaz, bismillah. Nggih, jalan kita. Habis jembatan mulai feeling, apakah jembatan ini yang dimaksud? Kita tunggu, enggak ada pertigaan, berarti bukan ini. Saya kemudian bilang, Ustaz, kayaknya kita harus sholat dulu ini. Kita kan belum sholat isya. Nggih, monggo. Pun kula nderekaken mon. Di mana ini? Pun jenengan melok kula. Selesai.
jenengan itu saya. Akhirnya saya berhenti di satu tempat, saya kemudian belok kanan. Ternyata di sana ada musola. Udah kita sholat di sini aja Ustaz. Kayaknya hawanya enak di sini. Saya turun, kemudian sebelum tamu saya turun, saya kemudian lihat bangunan musola. Ini musola ini kayaknya habis direnovasi ini. Kemudian masih ada tanda-tanda musola itu tua banget gitu loh. Ada tanda-tanda. Kenapa? Karena saya meyakini tanda-tanda rumah tua, rumah kuno itu biasanya di depannya itu ada tanda rumahnya kayak begini. Ini ada musola, di sini ada rumah tua. Ustaz Rozi, sampean jenengan di sini aja dulu. Enten apa Ustaz? Saya tak tanya. Kayaknya kita sudah berada di tempat yang tepat saya bilang. Hanya saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini betul rumahnya? Kalau nggak salah Kiai Hafid namanya. Yang santrinya Mbah Hasyim. Beliaunya orang kaget. Leres Pak. Dalamnya ada di depan sampean. Jadi tiga-tiganya itu kamu ikut aja nih. Tiga-tiganya itu berdasarkan feeling. Wes kita bahagia. Habis itu kita pulang guys, pulang. Yang paling sulit yang keempat. Itu panjang ceritanya. Pendek cerita, kita perpisahan di hari ketiga. Cerita itu panjang sebenarnya. Di hari ketiga, di tengah perjalanan saya digojloki pol sama saya Hafid. Tapi karena saya kan wis ahli guyon kan, jadi terbiasa lah digojloki, saya balik gojlok sampai akhirnya saya sedikit bisa membuat beliau lega dan ketika kita perpisahan saya dirangkul. Ustadz Rozi, saksikan hari ini Ustadz Usman adalah saudara saya fillah. Itu yang membuat saya agak sedikit neteskan air mata pada saya itu kan orangnya strong kuat betul. Kayak enggak mungkin saya itu nangis. Ternyata kena cerita yang seperti itu saya langsung berbesmili. Dan hari ini tapi ini jangan sampai dibilang sampai aduh. Enggak apa-apa lah. Hari ini namanya saya ganti. Namanya saya tambahkan. Nama beliau hari ini adalah Muhammad Usman Al-Akhdari. Dan itu adalah pengarang kitab Nadmul Waraqat wa Jauharul Maknun yang hari ini dua-duanya saya yang ajarkan. Ya kan? Saya Abdurrahman Al-Akhdari. Dan ternyata kalau saya tidak salah dengar, Syekh Hafid namanya itu Syekh Abdul Hafid Al-Hassani Al-Jazairi. Kalau saya nggak salah dengar beliaunya adalah salah satu dzurriyyah dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Jadi nasab saya, silsilah saya untuk yang ini satu dari kiai saya yang ada di pondok, yang satu dari teman saya Sarang, yang satunya langsung dari Syekh Hafid Al-Hassani Al-Jazairi. Yang kemudian saya dikasih satu buku kenang-kenangan, kalau terbawa alhamdulillah, kalau tidak ya berarti tidak jodoh. Aduh, tak terbawa lagi. Ya Allah, kali itu arek berarti. Saya dikasih kenang-kenangan satu kitab mantek yang di sana ada tanda tangan beliau. Jadi kalau untuk urusan sanad saya di bidang mantek dan balaghah yang Jauharul Maknun, saya punya sanad yang agak sedikit gaya, yakni dari Syekh Abdul Hafid Al-Hassani Al-Jazairi. Yang beliau sekarang ngajar di Tunisia. Kemarin ketika ketemu saya itu beliau ngajar di Australia, tapi sekarang sudah balik ke Tunisia di Universitas Al Zaitun. Kalau kalian ada yang mau kuliah di luar negeri, nanti bisa saya rekomkan ke beliau. Itu yang betul-betul hari yang terindah, bukan terbahagia ya. Kalau terbahagia saya punya sekian hari penuh bahagiaan masalahnya. Hari saya selalu bahagia. Kalau yang terindah saya nyatakan ya ketika saya sama beliau bisa saling ta'aruf, kemudian saya dikasih silsilahnya Sulam Al-Munawwarah dan Jauharul Maknun.
Dan setelah itu saya dikasih sangu, disangoni. Karena dengar anak saya besok itu harus operasi. Jadi di perjalanan saya ditelepon istri saya, Bi, apa Mi? Ini ada kabar ndak enak. Apa? Besok anakmu harus operasi. Dek saya, ya Allah operasi. Ada apa Ustadz? Ndak ada apa? Ndak, ada kabar ndak enak saya dengar tadi. Oh iya, besok anak saya harus operasi. Ya sikut, kemudian saya disangoni. Ya angkanya sih nggak bukan angkanya, tapi pertemuan kita yang seperti itu kemudian beliau ikut apa ya, ikut terenyuh karena ada cerita itu, kemudian saya dikasih sangu, kemudian yang Ustadz Rozi juga ngasih saya sangu. Saya mikir, udahnya dan tidak usah bingung, itu di bawah lemari saya punya simpenan uang, udah itu besok dibuat persiapan dulu. Jadi di satu sisi saya bahagia, di satu sisi yang lain sedih tapi bahagia. Kenapa? Akhirnya anak saya harus sunat lebih cepat. Jadi masih TK harus saya sunatkan. Kenapa ya? Jadi aku mau. Itulah sedikit pembukaan, kita masih pemanasan dalam hal ilmu mantek. Semoga ke depan saya akan berusaha membuat kalian paham. Meskipun membuat kalian paham itu bukan tugas saya. Semoga pertemuan ini betul-betul kita bareng-bareng belajar dan kita bareng-bareng paham dengan ilmu mantek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.